Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini di mata kuliah praktikum visualisasi data dan informasi, kita akan memulai hal yang baru, agak berbeda dengan di modul gitu ya. Nanti untuk codingnya saya perlihatkan di deskripsi di YouTube gitu. Nah, jadi kita akan mencoba membaca sebuah data yang ada di file Excel gitu ya. Nanti dimunculkan di dalam Python di sini. Seperti biasa boleh menggunakan Python ya, Anaconda Navigator atau Google Colabs di sana ya. Nah, eh, di sini saya sudah menyiapkan gitu ya data contoh Excel ya. Nanti Excel ini akan saya kasihkan kirim ke grup WhatsApp praktikum untuk dicoba masing-masing gitu ya. Nah, tata caranya saya akan praktekkan di sini. Nah, biasa di save di sini ya. Nah, lalu pada awalnya kita upload dulu data Excel yang tadi. Nah, data Excel yang tadi yaitu data contoh. Kita upload. Nah, ketika sudah diupload, ini sudah ada namanya data contoh Excel ya. Lalu kita buat new ya, sama namanya praktikum pertemuan 5 di sini. New Python. Boleh kasih nama gitu ya. Contohnya siapa gitu ya. Ahmad gitu. Pertemuan 5. Nah, di name di sini. Nah, lalu kita coba gitu ya mengimport data menggunakan kode gitu ya. Jadi import by pandas ya, PD. Kalau kemarin sudah di import pandasnya di pertemuan sebelumnya, jadi tinggal import PD saja. Nanti ini akan memanggil data XLL ya, XL yang tadi. Nah, dan akan menampilkan data awalnya itu seperti apa. Tinggal di run. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini akan menampilkan data yang ada di Excel siapa saja gitu ya, isi-isinya apa saja gitu. Lalu kita akan menampilkan kolom informasi ya, yang ada di Excel yang tadi dan sesuai dengan tipe datanya. Nah, menentukan melihat gitu, bukan menentukan, melihat tipe datanya yang ada di sana gitu. Di delete dulu ini. Terus lalu kita run. Ini tampilan untuk tipe datanya ya. Lalu kita menghapus baris data. Jadi kebetulan untuk tabel gitu ya, isian tabel semuanya datanya ada semua. Jadi ketika dibuat seperti ini adalah codingnya. Ini untuk membersihkan data yang memang tidak ada datanya di sana di dalam baris data di tabel, entah itu nomor, name, gender, age, income gitu ya, work atau address di sini. Nah, dan di sini setelah dibersihkan ada semua datanya. Nah, kalau ada yang kosong maka akan hilang. Nah, lalu bagaimana kita memfilter data gitu ya. Memfilter data bagian perempuan saja atau female saja. Maka filter kategori ya .df ya. Ini gender. Jadi memfilter dari gendernya itu female dulu. Jadi memfilter berdasarkan gender. Nah, kategorinya yaitu female di sana. Nah, lalu kita run. Nah, ini tampilan seperti ini. Kalau di male maka akan male saja gitu ya. Contohnya seperti ini. Akan male seperti ini tampilannya. Maka akan laki-laki semua. Nah, lalu setelah itu bagaimana kita memfilter atau menampilkan rata-rata usia dari semuanya. Nah, maka ketika menampilkan rata-rata usia, pembuatannya seperti ini, yaitu age gitu ya. Kita run, rata-ratanya yaitu 30,47.
Ya. Lalu bagaimana kita memfilter usia? Ya hampir sama sebenarnya untuk memfilter usia seperti untuk memfilter gender gitu ya. Ya. Nah, cuman bedanya hitungannya beda. Kalau gender itu tidak pakai angka gitu ya, cuman nama. Kalau untuk usia itu ada angkanya, jadi ada kodenya lebih dari sama dengan gitu ya. Ini memfilter data yang memang data usia pekerjanya, yaitu di antara 20 tahun sampai 30 tahun rentangnya. Nah, untuk kodenya seperti ini, kita run. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, bagaimana kalau diganti contohnya jadi 25 tahun? Ini pasti akan lebih sedikit. 20 sampai 25 tahun. Nah, akan sedikit seperti ini. Itu untuk memfilter umur. Lalu bagaimana untuk membuat sebuah bar gitu ya. Membuat sebuah bar di sini antara hubungan frekuensi umur dari setiap pekerja gitu ya. Yang paling banyak itu umur berapa saja pekerjanya. Dan kita tampilkan dibuat grafiknya, diagram batangnya. Jadi untuk membuatnya yaitu menggunakan histogram, plotnya yaitu distribusi usia ya. Warnanya boleh Anda sesuaikan ya, mau apa saja, red, green, blue terserah. Nah, ini menggunakan sky blue. Nah, kita run. Nah, tampilan kan seperti ini. Ternyata yang paling banyak itu sekitar usia 28 gitu ya. Yang paling banyak. Nah, sekitar berapa orang ini? Sekitar hampir lebih dari 8 orang, 9 orang. Nah, lalu bagaimana kita menampilkan gitu ya bar chart gender ini, gender berdasarkan jumlah, kira-kira dari setiap pekerja itu banyakkan laki-laki atau banyaknya perempuan ketika dibuat grafik gitu ya. Nah, maka ketika dibuat grafik seperti ini, bar jumlah dicarinya itu by barnya gender ya. Ada colornya yaitu pink dan blue gitu. Nah, di sini gendernya sudah menentukan tadi antara male dan female gitu. Nah, lalu kita tinggal run di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi pekerja itu lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Nah, lalu bagaimana kita menampilkan relasinya? Jadi relasi atau hubungan antara umur dengan pendapatan di sini. Ini menggunakan kode ini ya, antara umur dan pendapatan. Kita tinggal run. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, ini pendapatannya per juta gitu ya. Nah, ada 1 juta, 2 juta, 5 juta sekian dengan umur yang rentangnya sampai 45 tahun. Nah, lalu bagaimana kita memanipulasi mengsave yang tadi itu dijadikan .csv ya, yang tadi Excel jadi CSV. Nah, ketika di Python juga bisa merubah ekstensinya yang tadinya Excel menjadi CSV. Ya, kodenya seperti ini. Nanti ada data yang memang disimpan di homepage itu namanya itu manipulasi data ya, .csv. Nah, kita tinggal run. Nah, data berhasil dimanipulasi. Kita lihat di sini. Nah, manipulasi data .csv yang itu. Nah, baik, untuk pertemuan 5 sampai sini nanti kita lanjut. Berarti tinggal 2 pertemuan lagi, pertemuan 6 dan 7 dan 8 itu kita mulai ujian ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Silahkan untuk mencoba. Ya, jangan lupa lihat kode-kodenya ada di deskripsi YouTube. Nah, mangga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.